Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Zarah dengan nomor NIM 2902050006 Prodi Akuntansi semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin membahas tugas UAS Perpajakan 2 dengan tema Pajak Bumi dan Bangunan dengan dosen pengampu Bapak Marianto, MPD. Pengertian PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan atau PBB bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Objek dan subjek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Definisi dari objek pajak bumi dan bangunan atau objek PBB sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama sawah, yang kedua pekarangan, yang ketiga tambang, yang keempat tanah, yang kelima ladang, yang keenam kebun. Sedangkan untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi yang pertama rumah tinggal, yang kedua bangunan usaha, yang ketiga gedung bertingkat, yang keempat pusat perbelanjaan, yang kelima pagar mewah, yang keenam kolam renang, dan ketujuh jalan tol. Definisi dari subjek pajak bumi dan bangunan atau subjek PBB merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Bukan termasuk objek pajak bumi dan bangunan atau PBB. Setelah mengetahui apa saja yang menjadi objek dari pajak bumi dan bangunan atau PBB, sebenarnya tidak setiap tanah dan bangunan yang ada dapat menjadi objek dalam pajak bumi dan bangunan atau PBB. Ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek pajak bumi dan bangunan, yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, dipergunakan untuk kepentingan umum dan tidak memperoleh keuntungan di bidang yang pertama, sosial, kedua, ibadah, ketiga, kesehatan, keempat, kebudayaan, kelima, pendidikan, dan yang keenam, sejarah. Yang kedua, dipergunakan untuk menjaga flora dan fauna. Yang pertama, hutan suaka alam, yang kedua, hutan lindung, yang ketiga, taman nasional. Ketiga, dipergunakan oleh perwakilan negara atau organisasi internasional. Yang pertama, konsulat, yang kedua, kedutaan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan pada dasarnya diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait pajak bumi dan bangunan, yang mengatur semua tentang pungutan atas pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan distribusi daerah yang menjelaskan a. bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan. Yang B. bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. NJOP TKP adalah batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya di berbagai wilayah cenderung berbeda-beda. Sejumlah objek yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan adalah objek pajak yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. NJOP TKP memang menjadi salah satu komponen dalam perhitungan nilai ketetapan PBB. Idealnya setiap 3 tahun sekali NJOP TKP ditinjau kembali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Pada umumnya, kendati nilai NJOP TKP dinaikkan, tapi tidak semua nilai ketetapan PBB dari wajib pajak juga mengalami kenaikan. Nilai ketetapan PBB yang harus dibayarkan ada yang meningkat dan ada yang tetap, sebab kenaikan bervariasi tergantung zona tanahnya.
Contoh soal pajak bumi dan bangunan. Diketahui tanah dengan panjang 100 meter, lebar 20 meter dengan harga 500.000 per meter. Bangunan 200 meter dengan harga 700.000 per meter. Taman 20 meter dengan harga 400.000 per meter. Pagar 20 dikali 2 meter dengan harga 1 juta per meter. Tarif pajak 0,5% dan dasar pajak 20%. Ditanya, berapakah besar PBB-nya? Penyelesaian, hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan 200 dikali 700.000 yaitu 140 juta. Tanah 100 dikali 20 dikali 500.000 yaitu 1 miliar. Taman 20 dikali 400.000 yaitu 8 juta. Pagar 20 dikali 2 dikali 1 juta yaitu 40 juta. Kemudian kita hitung NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Nilai bangunan 140 juta, nilai tanah 1 miliar, nilai taman 8 juta, nilai pagar 40 juta. Total semuanya 1 miliar 188 juta. NJOP sebagai dasar perhitungan PBB yaitu 1 miliar 188 juta. Diketahui dasar pengenaan pajak adalah 20%, sehingga setelah diketahui NJOP-nya, kita bisa langsung menghitung PBB-nya. NJKP 20% dikali 1 miliar 188 juta yaitu 237.600.000. PBB 0,5% dikali 237.600.000 yaitu 1.188.000. Jadi PBB yang dibayarkan sebesar 1.188.000. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.